Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Single Solution yang tentunya selalu membahas solusi software dan solusi hardware yang tepat dan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Single Solution yang tentunya selalu membahas solusi software dan solusi hardware. Alhamdulillah, semoga kawan-kawan semua selalu berikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan berbagi sedikit bagaimana cara menangani atau untuk permasalahan Oppo A15 yang mana kondisinya itu ketika di charger hanya tampil logo petir dan ketika di on off pun hanya tampil logo petir, ya nggak bisa masuk ke sistem. Jadi untuk kronologinya sendiri rata-rata untuk permasalahan yang seperti itu historinya pernah terkena air seperti itu. Jadi untuk analisa awal itu jangan terlalu jauh, dalam artian jangan sampai membuka kaleng terlebih dahulu. Kita analisa di bagian yang ringan-ringan dulu, khususnya untuk di bagian yang luar kaleng atau yang tidak terlindungi oleh kaleng karena historinya terkena air, dan terkecuali untuk kaleng-kalengnya itu ada potensi air masuk. Kalau misalkan nggak ada potensi air masuk itu jangan dibongkar dulu. Nah, untuk analisanya seperti apa, kita lanjut ke layar monitor biar lebih jelas bagaimana dan seperti apa cara penanganannya. Simak videonya. Oke, di sini saya menggunakan skematik Borneo skematik. Nah, untuk penampakan mesinnya sendiri yaitu seperti ini. Ini untuk A15, untuk Oppo A15. Ini di bagian jalur-jalur chargernya terlihat seperti ini untuk IC chargernya, dan ini untuk OFP nya. Nah, di sini jalur VBAT, di sini jalur VBUS-nya. Nah, di sini baterai ID dan baterai on. Ini untuk konektor baterainya sendiri. Jadi untuk awal analisa pastikan ini untuk bagian BAT ID-nya ini terkoneksi, karena ini dengan ini itu terkoneksi. Ini bagian BAT ID itu di sebelah kiri, untuk BAT on-nya itu di sebelah kanan. Nah, coba kita buka di bagian bitmap-nya seperti ini. Nah, tadi itu di bagian konektor baterai, ini konektor baterai, sama halnya ini konektor baterai. Ini bagian untuk board view fisiknya, dan ini di bagian bitmap board view-nya. Ini untuk bagian board ID. Nah, untuk bagian BAT ID-nya itu di sini terkoneksi di bawah. Jadi untuk awal analisa kita cek dulu di bagian ini. Jadi terkoneksi apa tidak untuk pin ini di sini. Ini terkoneksi apa tidak. Apabila tidak terkoneksi di sini kita bisa resolder, dan apabila di sini aman terkoneksi, dan kita cek juga di bagian BAT on-nya. BAT on-nya itu ada di sebelah sini. Coba kita lihat di bagian bitmap-nya untuk BAT on. Nah, itu ada di atas ya. Dan ini mengarahnya ke bagian rangkaian IC charger, dan ini dilindungi oleh kalengnya. Karena historinya sendiri itu terkena air. Nah, karena mengarahnya kan di bagian sini, dan ini terlindungi oleh kaleng, dan di sini tidak ada potensi air masuk.
langkah awal untuk pengerjaannya kita cari yang termudah dulu, yaitu kita analisa di bagian luar kaleng seperti di bagian sini. Di bagian sini barangkali ada yang short seperti itu. Dan kita teliti lebih jeli lagi. Kalau ada kaca pembesar, pakai kaca pembesar. Kalau lebih baik pakai mikroskop ya. Ya, kita teliti dulu di bagian luarnya, barangkali ada yang short atau bagian korosi atau ada yang putus. Dan kebetulan untuk kasus yang saya tangani kali ini, kita di bagian sini ya, kita fokus di bagian sini. Di sini di atas slot SIM di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ada 3 resistor. Di sini ada 4 resistor dan 2 kapasitor ya. Nah, kebetulan yang bermasalah itu untuk kasus yang saya tangani ada di bagian resistor paling atas. Nah, di sini itu korosi ya. Di sini korosi, dan ketika kita tes dengan multitester dan ternyata di sini putus. Di sini putus. Setelah putus itu coba kita track, karena kita nggak tahu untuk jalur ini arahnya kemana, dari mana dan kemana. Ya, kita beralih ke bitmapnya. Ini jalurnya kemana. Jadi ini itu jalurnya sangat penting untuk blok ini, untuk 3 resistor ini. Ketika kita buka bitmap, kita geser di bagian atas slot SIM itu seperti ini. Nah, untuk kasus yang saya dapati itu di bagian sini, resistor di bagian atas. Nah, di sini itu putus, ini sama halnya di sini ya. Nah, di sini itu jalurnya kita cek jalur inputnya dulu. Nah, kalau resistor itu pasti mempunyai resistansi atau sebagai jembatan ya. Jembatan yang mempunyai hambatan ataupun hanya sekedar jembatan. Nah, di sini untuk bagian inputnya itu di bagian VBAT. Nah, di sini jelas tulisannya VBAT. Nah, ketika putus, tadi mana? Nah, ini jelas VBAT ya. Nah, sedangkan ini ke sini itu putus. Coba kita lihat jalur di bagian sini. Nah, di bagian sini merujuknya kemana? Coba kita tarik, kita cari tahu di mana arahnya. Dan arahnya ke IC power. Jadi antara VBAT, rangkaian VBAT yang mengarah ke IC power itu tidak terkoneksi dengan baik. Jadi akibatnya ketika di power di on itu tidak bisa masuk sistem, hanya sekedar tampil logo petir atau mengindikasikan baterai lemah seperti itu. Untuk permasalahan yang saya alami itu, maksudnya yang saya tangani itu di bagian sini, yaitu di bagian VBAT-nya. Dan ada juga permasalahan itu nggak hanya fokus di sini, dan ada yang juga yang di bagian resistor 2 ini yang rusak. Jadi kita harus jeli dalam hal analisa. Kita lihat apakah ada korosi di sini atau jalurnya putus. Kita track satu-satu, kita tes satu-satu dengan multitester ya di bagian sini. Nah, untuk jalur di bawahnya itu di sini jelas jalur VBus USB in. Nah, di USB in ini juga sama halnya seperti jembatan. Di sini fokusnya di IC charger ya, khususnya di USB in-nya. Nah, jembatannya ini mengarah kemana? Coba kita cek. Ini arahnya ke sama ke IC power juga seperti itu. Dan untuk kebanyakan kasus hanya di VBAT ya, tapi ketika charger yang bermasalah itu bisa dicek. Pada intinya kita cek di bagian resistor 3 ini. Nah, yang kita dapati permasalahannya kebetulan di resistor bagian atas, karena itu bagian VBAT-nya. Meskipun baterai penuh itu nggak bakal hidup ketika jalur di sini terputus. Ketika di charger pun nggak bakal respon dengan baik karena jalur VBAT-nya putus ya. Nah, tampilannya seperti ini.
Dan ini untuk penanganannya kita buang untuk bagian resistornya, kemudian kita langsung jumper. Dan setelah kita jumper, kita tes, alhamdulillah bekerja dengan baik dan handphone pun bisa hidup dengan normal. Dan kita tes semuanya juga normal. Dan alhamdulillah masalah teratasi. Seperti ini. Oke, mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, like, and share. Semoga selalu berikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, silakan berkomentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.